Harga emas sentuh level 2470-an dan itu berarti mendekati all time high 2483. Ya, sekedar informasi untuk Anda bahwa yang sudah kita pernah dapatkan minggu lalu sebetulnya saat NFP dirilis, harga emas berjangka itu sudah sempat tembus 2.500. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang all time high-nya, memang versi yang sempat kita lihat adalah 2483, sementara emas berjangka sudah sentuh 2520-an. Nah, jadi kita akan lihat di sini apakah akan terjadi harga yang sama atau tidak dalam beberapa hari ke depan, dan ini mengingat dengan data inflasi yang akan dirilis minggu ini. So, ini dia, kita lihat dari US dollar terlebih dulu. Kondisi US dollar sendiri posisinya persis dengan apa yang kita gambarkan kemarin, dia tertahan dan inilah level puncak yang sempat terjadi, tapi kemudian ditutup dengan bearish candle. Jadi ada hanging man, kemudian shooting star kembali, berarti otomatis kondisi ini akan mendukung untuk pelemahan US dollar hari ini. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari grafik keempatnya, kelihatannya areal-areal yang sempat kita tandai kemarin, itu akan menjadi areal yang juga tetap penting, teman-teman. Jadi pada dasarnya, ini masih tetap dalam jalur penurunan. Jadi kalau kita lihat, ini masih ada kondisi yang bisa dibilang sideways, tapi selama dia tidak tembus 61,8%, maka yang kita perhatikan adalah zona ini bisa saja membentuk areal triple top. Dan itu berarti kondisi berikutnya yang akan kita nantikan adalah penembusan dari zona support 102.95. Kalau misalkan itu terjadi, maka yang kita harapkan berikutnya adalah US Treasury-nya harus juga mengalami penurunan. Kebetulan polanya relatif sama, teman-teman. Dan kita sudah sempat bahas kemarin, ini adalah kondisi yang terbaru. Dan perhatikan, setelah rejection, penurunannya sekarang sideways. Jadi kita tinggal tunggu waktu, dia akan turun dan tembus neckline-nya. Dan ini berarti left head dan bagian right shoulder. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik daily, yang juga kecenderungannya mirip dengan yang sebelumnya kita bahas, dan ini mengkonfirmasi terkait dengan dua pola doji sebelumnya, dan ditutup dengan penurunan. Jadi, dengan demikian, ekspektasi untuk hari ini adalah emas masih bisa untuk mengalami kenaikan, sementara dolar kecenderungannya mengalami penurunan atau pelemahan. Nah, kalau kita perhatikan dari pound sterling, setelah rilis data unemployment rate yang menunjukkan angka 4,2% di bawah ekspektasi, teman-teman bisa lihat di sini, resisten 1.2776 ditembus, dan bahkan sekarang ini dia sudah berada di 1.2800. So, strategi sell yang tadi pagi sempat kami share, kelihatannya harus diperbarui. Kalau misalkan sudah sentuh SL, it's okay, teman-teman bisa incar zona buy. Harapan saya adalah zona buy tersebut, kalau terjadi koreksi, maka disitulah area yang cukup ideal untuk dilakukan buy, dengan asumsi bahwa dia akan relatif lebih murah atau relatif lebih ringan risikonya. Nah, ekspektasinya berikutnya akan terjadi kenaikan di atas 1.2850. So, sebelum itu kena, teman-teman bisa switch strategi, sebelum sentuh SL pun sudah bisa lakukan. Jadi, pada dasarnya dengan data ekonomi yang relatif positif, maka tidak ada alasan untuk BOE dalam pertemuan mendatang untuk melakukan pemangkasan. Dan itu berarti sinyal yang cukup bullish untuk pound sterling beberapa waktu ke depan. At least untuk hari ini, dia akan terdukung oleh data tersebut. Tapi besok hari kemungkinan kita akan tergantung dari data inflasi Inggris. Kalau ternyata data tersebut malah relatif lebih kuat atau lebih tinggi daripada ekspektasi, maka hampir bisa dipastikan kemungkinan untuk pemangkasan juga bisa ya mungkin 50-50 atau bahkan kurang. Tapi kalau misalkan data CPI-nya relatif lebih rendah, maka kecenderungannya bisa menekan untuk Inggris melakukan pemangkasan kembali, dan itu berarti negatif untuk pound sterling. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily, yang terjadi adalah saat ini dia sedang berupaya untuk menghajar ataupun melawan kenaikan ataupun resisten yang sempat menunda kenaikan kemarin. Jadi kalau lihat di sini, high kemarin adalah 1.2792. Saat ini, running price sudah berada di kurang lebih 1.2806. Jadi artinya setapak ataupun sejalan lebih tinggi, dan kemungkinan untuk potensi kenaikan akan lebih lanjut. Tapi ingat, catatan yang paling penting adalah saat ini dia berkutat di 50% real body candle panjang ini, dan resisten keduanya adalah area high yang juga pada candle panjang tersebut, dan itu berarti 1.2861. Artinya, selama dia tidak mampu tembus di atas 1.2860 ini, maka kecenderungan untuk downtrend ataupun tekanan turun masih bisa terjadi. Tapi kalau misalkan dia berhasil untuk naik di atas ini, maka kemungkinan kita akan segera menemukan 1.29 atau bahkan 1.300. Dan itu berarti posisi positif ataupun posisi bullish untuk pound sterling masih tetap
membayangi. Nah, sementara untuk crude oil sendiri, setelah terjadi penembusan, lalu kemudian dia terjadi pullback sedikit, dan ternyata dia lanjutkan kenaikan, dan saat ini bertengger mendekati teritori 80. Nah, kemarin dia sudah sempat 80.14, tapi ingat, resisten yang kita inginkan adalah tembus betul-betul di atas 80.20, atau di daily chart kita menemukan ada resisten yang juga cukup kuat di area 80.60. So, kalau lihat dari candlesticknya saja, harusnya ini adalah sinyal untuk terjadinya kenaikan lanjutan. Tapi karena ada level historical price di area ini, maka hati-hati, selama 80.60 tersebut tidak ditembus, maka kita bisa saja melihat akan terjadi penurunan di zona tersebut. Jadi, opsi buy masih tetap saya pertahankan dengan asumsi bahwa dia masih strong untuk mengalami kenaikan, tapi area yang ingin saya lakukan atau yang saya incar adalah di teritori 78.20 atau 77.10, atau katakanlah di antara zona keduanya, sehingga nantinya dorongan tersebut akan jauh lebih optimal untuk mendorong bertahap ke 82 atau bahkan ke 84. Untuk sementara waktu, posisi 80 masih terlalu ketangguh. Jadi hati-hati juga, posisinya bisa saja terjadi area retest, lalu kemudian dia rejection dan membentuk double top. Dan ini yang kita khawatirkan bersama, terutama faktor penggeraknya adalah masih seputar geopolitik. Kalau tidak terjadi sesuatu di geopolitik, maka kecenderungan untuk crude oil kembali mengalami penurunan. Di sisi lain, untuk grafik emas sendiri sudah mengalami penembusan bertubi-tubi. Jadi kalau lihat di sini resisten pertama 2436 ditembus, resisten kedua 2458 pun ditembus, dan dia terhenti atau tertahan di zona 2476. 1 poin lebih rendah daripada teritori high di 2 atau 3 minggu sebelumnya. Tapi area all time high 2483 belum ditembus. Jadi kita lihat di sini teman-teman. Setelah hal tersebut terjadi, maka ekspektasi saya adalah dia bergerak berdasarkan Fibonacci expansion. Dalam waktu dekat, kemungkinan yang kita incar sebagai koreksinya adalah Fibonacci expansion 61,8%. Dan itu adalah 2458. Kebetulan saat ini low-nya tertahan di 2458.36. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, maka running price 2461 itu harusnya kita bisa incar buy di antara 2458, 2456, atau yang paling rendah di antara 2436 sampai 2440. Nah, incaran kami adalah di antara zona tersebut, sehingga memungkinkan untuk mengincar zona buy di kisaran 2445, 2443. Kalau itu yang terjadi, Anda bisa pertahankan buy, terutama jika memang dia mampu tembus 2477 atau bahkan 2480-an. Karena proyeksi berikutnya, kemungkinan akan mengincar expansion 161,8, dan itu berarti teritori 2500-an. Di sisi lain, kalau ternyata tidak ada apa-apa terjadi terkait dengan geopolitik, maka fokus utamanya adalah tetap data CPI besok malam. Nah, yang saya khawatirkan adalah data CPI nanti malam, kecenderungannya relatif lebih kuat, yaitu PPI yang memungkinkan dia terkoreksi di bawah 2436. Kalau itu yang terjadi, Anda boleh switch strategi menjadi sell, dengan asumsi bahwa penurunan kemungkinan akan menyambangi 2423 atau 2415. Dan akhirnya, nantinya demand kemungkinan akan muncul yang paling kuat diperkirakan di antara 2415-2408 tersebut. Ya, ini berarti kesimpulannya adalah walaupun Anda switch strategi menjadi sell, nantinya saat dia tembus 2436, Anda bisa kembali mengincar buy saat dia sudah menyentuh area 2415 atau 2420-an. Nah, di daily chart, ini menunjukkan area kenaikan yang paling kuat, dan perhatikan, kalau kita asumsikan dua low terakhir yang sempat terjadi di zona trendline tersebut, maka kita mungkin akan berpikir ini adalah pola yang paling layak disebutkan sebagai double bottom. Nah, kalau seperti itu, berarti neckline berikutnya 2483, begitu ditebus, maka kemungkinan kecenderungannya adalah lanjutkan kenaikan. Atau, kalau misalkan Anda lihat dari pola yang lain, misal Anda perhatikan zonasi yang kita gambarkan di sini, maka Anda melihat sebagai ascending triangle, dan itu berarti kecenderungannya juga mulai penembusan zona resisten. Dan proyeksi kami, kalau kita lihat dari ascending triangle, maka targetnya akan memenuhi sampai ke level 2600, jauh lebih tinggi daripada ekspektasi kami 2500-an. Nah, oke, berarti itu adalah untuk jangka medium term, atau let's say mungkin sampai menjelang September, kita akan lihat apakah ekspektasi pemangkasan suku bunga tersebut semakin kuat atau tidak. Jangan lupakan, invasi besok CPI diharapkan turun, lalu kemudian nanti Jackson Hole Symposium, Powell diharapkan memberikan kisi-kisi ataupun harapan terkait dengan pemangkasan lebih lanjut, dan akhirnya dalam FOMC meeting di tanggal 17-18 September, bisa saja itu menjadi sinyal yang paling kuat untuk dimulainya siklus pemangkasan suku bunga.